Pagi kelas 9. Pagi Jevin, Andrea, Abigail. Lalu ada Dina, ada Gracia. Oke. Panas ya, Gracia ya? Pakai kipas terus ya? Iya, berapa hari ini panas banget ya. Malam panas. Kak Bandar tidur sampai tadinya biasanya pakai selimut, jadi nggak mau pakai selimut karena panas banget. Pagi Noah, pagi Daryl, pagi Papa, Delvin pagi, Grace pagi. Grace tinggal Pagi di mana Bu, sih, Grace? di Jogja Kak. Di Jogja. Oh, oke. Nanti kalau Kak Bandar ke Jogja atau kita ke Jogja ketemu Gracia di sana ya. Jogjanya di mana? Dulu Kak Bandar punya kakak. Malioboro. Oh, di dekat Malioboro. Kak Bandar punya kakak S2-nya kuliahnya di UKDW, Universitas Kristen Dwi Wacana. Jauh ya dari rumah Gracia ya? Jauh. Kak Bandar deket suka main-main di UGM-nya di daerah Condong Catur namanya, Concat. Iya. Sempat ada sebulanan di situ main-main di Jogja. Yuk, thank you. Satu orang pimpin dulu yuk. Pagi Lionel, Ekles, Nipatma. Siapa mau pimpin doa? Silakan. Satu orang pimpin doa. Adakah yang bersedia? Jangan lupa open cam ya adik-adik ya. Ada yang mau pimpin doa? Silakan. Nih, Gracia udah open cam nih. Thank you, Grace. Ada yang lain yang mau open cam? Siapa mau open cam? Silakan. Ada yang mau pimpin doa kah? Halo, kelas 9. Masa Kak Bandar tunjuk loh? Aku aja deh Kak. Gas. Oke. Hai teman-teman, sebelum kita memulaikan pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, thank you, Glass. Nah, sekarang kita belajar satu hal baru lagi ya. Kalau kemarin kita belajar tentang mencari nilai dari jumlah dan hasil kali, ya. Dan di awal kita cari belajar nyari akar-akarnya, betul? Nah, hari ini kita balik belajarnya, ya. Hari ini kita balik. Tadinya dari persamaan kuadrat kita cari akar-akarnya, atau kita cari pakai jumlah dan hasil kalinya. Hari ini kita balik. Kalau misalkan kita nggak tahu persamaannya, tapi cuma tahu X1, X2-nya berapa, atau jumlah dan hasil kali akarnya berapa, nah kita ditanya bentuk persamaan kuadratnya seperti apa. Nah, ada dua cara. Yang pertama adalah kebalikan faktorisasi. Yang kedua adalah pakai yang kemarin, jumlah dan hasil kali akar. Ya, oke? Nah, sekarang kita belajar yang paling gampang dulu. Kita gunakan konsep yang kebalikan faktorisasi. Oke? Jadi kebalikan faktorisasi itu kita kemarin kalau kita faktorisasi kan dapat nilai X1-nya berapa, X2-nya berapa, betul nggak? Ya, baik itu pakai ABC atau faktorisasi kan kita dapatnya begitu ya. Ada X1 dan X2-nya. Nah, sekarang kita belajar konsep itu yuk. Nah, Kak Bandar punya soal begini. Coba susun persamaan kuadrat kalau dia punya X1-nya min 3, X2-nya min 5. Ini yang diketahui langsung X1-nya sekian, X2-nya sekian. Yang ditanyakan adalah persamaan kuadratnya berapa? Bentuknya seperti apa? Bisa nggak kira-kira?
Contoh-contoh begini, Kak Bandar coba sounding dikit ya. Misalkan nih Kak Bandar out of konteks ini ya. Kak Bandar keluar dulu dari konteks soal. Misalkan Kak Bandar punya persamaan begini. X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 0. Oke? Kak Bandar misalkan begini. Kita review lagi pembelajaran di awal. Maka kalau faktorisasi kan karena dia X kuadrat, karena dia X kuadrat berarti kan itu sama aja kita punya dua kurung begini kan. Faktorisasi kan bentuknya begini. Ya, X kuadrat. X kali X kan. Ini kan X kuadrat nih. X kali X kan X kuadrat. Betul ya? Begini ya. Oke? Lalu karena nilai C-nya 2, C-nya sama dengan 2 kan? Bentuk umum persamaan kuadrat itu kan AX kuadrat plus BX ditambah C sama dengan 0. Ini jangan lupa nih. C-nya kan 2. Nah, sekarang kita cari faktor dari 2. 2 itu berapa kali berapa aja? 2 itu perkalian berapa kali berapa? Apa tadi, Mister? 2 itu perkalian berapa kali berapa, Delvin? 1 sama 2. 1 dan 2, betul. 1 dan 2. Lalu ini kan positif kali positif. Ya. Kalau Kak Bandar pakai dua-duanya negatif, negatif 1 kali negatif 2, apakah 2 juga hasilnya? Ya, oke ya. Nah, C-nya udah dapat faktornya begini. Lalu kemudian kita lihat nilai B-nya. B-nya kan nilainya berapa? Nilai si B-nya ini berapa nih? 3 kan? B-nya nilainya 3. Mana yang dari faktor perkalian 2 ini, kalau dia dijumlahin hasilnya 3? Silakan pilih dari faktor perkalian 2 ini, mana yang kalau dijumlahin hasilnya 3. Karena nilai B-nya 3 dong. Gitu ya. Mana yang kalau dijumlahin hasilnya 3? 1 dan 2 atau min 1 dan min 2? Berarti yang 1 dan 2. Emang kalau min 1 ditambah min 2 hasilnya berapa? Min 1 ditambah min 2 hasilnya berapa? Utang 1 nambah lagi utangnya 2. Jadi hasilnya min 3 kan? Betul. Karena kita butuhnya 3, berarti ini bukannya kita nggak butuh yang ini, kita butuh yang atas. Oke. Berarti kita bebas letakin 1 dan 2-nya bebas mau gimana? Pak Bandar taruh 2-nya di sini boleh, 1 di sini boleh, atau kebalikannya juga boleh. Ya. Oke? Nah, lalu kan dari sini kita ambil kan X plus 2 sama dengan 0. Oke ya. Berarti bilangan berapa ditambah 2 hasilnya 0 kan? Nah, kalian nggak usah pusing-pusing nyari bilangannya. Pindahin aja dia dari sini ke sini kan. 2-nya pindah. Tadinya positif, kalau pindah jadinya negatif, betul? Maka X1-nya adalah min 2. Lalu ini X plus 1 sama dengan 0. Pindahin juga satunya, biar dapat nilai X-nya. Satunya tadinya positif, pindah jadi negatif. Maka X1-nya min 2, X2-nya min 1. Kan begini konsep ininya, konsepsi faktorisasi. Betul nggak? Masih ingat lah ya, si aman ya. Nah, sekarang kita diminta cari bentuk persamaan kuadratnya kalau faktornya diketahui. Gitu. Kalau faktornya diketahui misalkan tadi X1-nya sama dengan 3,
Lalu X2-nya sama dengan min 5. Nah, perhatikan dari sini. X plus 2 sama dengan 0. Hasilnya min 2 X-nya. X plus 1 sama dengan 0. Hasilnya X min 1. Gitu kan? Nah, dari sini kalian bisa ikutin konsepnya, runut gitu. Dirunut konsepnya. Berarti kalau X1 sama dengan 3, maka 3-nya kita pindahin ke sana ya. Jadi X tadinya positif, jadi pindah jadi negatif. F negatif 3, kanannya apa Kak? Kanannya 0 nih, lihat nih urutannya ya. Jadi kita dapat X min 3 sama dengan 0 yang pertama. Sampai sini dulu deh. Susah nggak? Sulit nggak untuk dipahami? Nggak. Bisa kan? Tinggal mindahin aja kan? Terus yang min 5. Yang min 5 kita pindahin jadi ke kiri jadi X min 5-nya pindah jadi apa? Positif 5 sama dengan 0. Benar nggak? Aman ya? Oke. Sampai sini aman nggak? Bisa dipahami nggak? Bisa. Kita runutnya dari bawah ke atas. Ya, tadi Kak Bandar kasih contoh dulu, supaya nanti dia yang sebelah kanannya lebih paham. Oke ya? Maka kalau kayak gini kan X min 3 sama dengan 0, berarti kan gini kan. Ini kan berasal dari yang ini. Ya, dalam kurung gini. Dalam kurung X min 3. Oke? Lalu yang ini juga berasal dari ini. Dalam kurung X plus 5. Sama dengan 0. Ya. Ini tinggal ngebalikin konsep faktorisasi aja ke atas. Sampai sini aman nggak? Ada mau pertanyaan nggak? Bingung nggak? Enggak. Nggak bingung? Sampai sini bingung nggak? Nggak kan? Yuk, sekarang kita cari. Kita tinggal kalikan aja untuk dapat persamaan kuadratnya. Berarti yang pertama kan gini ya, X kali X ya. X kali X apa? X dikali X. Berarti X kuadrat, betul? Betul ya? Lalu X kali 5. X kali 5 berapa? Positif kali positif. Berarti positif 5X. Betul nggak? Min 3 kali X. Min kali positif berarti min. Berarti ini min 3X. Lalu min 3 kali positif 5. Min kali plus. Berarti min ya. 3 kali 5, 15. Sama dengan 0. Oke nggak sampai sini? Bisa ngikutin nggak? Nah, sekarang kita tinggal beresin yang X-nya doang kan? X kuadrat kan sendiri. Berarti ini X kuadrat. 5X dikurang 3X berapa? 5X dikurang 3X. 2x. Oke, berarti positif ya. Berarti ini X kuadrat plus 2X. 15 kan sendiri angka kan? Min 15 sama dengan 0. Maka inilah persamaan kuadrat yang punya akar X1-nya 3, X2-nya min 5. Bisa? Ya. Saya. Tadi Kak Bandar mulai dengan faktorisasi biasa. Kita turunin. Nah, sekarang kita balik ke atas bentuknya. Stepnya.
Bingung nggak? Bingung? Nggak. Jelas nggak sampai di sini? Sampai di sini jelas nggak? Jelas? Silakan dicatat dulu ya. Nanti kalau kabarnya kecepatan dengerin lagi step-stepnya lewat rekaman YouTube ya. Ya. Nah, sekarang eh, Kak Bandar kasih soal baru tentang yang konsep ini juga ya. Sudah dicatat yang ini? Sudah? Nah, coba kalian cari persamaan kuadrat. Ntar ya, Kak Bandar siapin satu halaman baru ya. Coba kalian cari persamaan kuadrat yang punya akar-akarnya. Bentar, bentar. Lewat. Bentar. Itu gimana nih? Bentar ya. Yes. Nah, coba cari persamaan kuadrat yang punya akar-akarnya X1 misalkan 7, lalu X2-nya misalkan 9. Tadi positif negatif, sekarang negatif positif ya. Positif positif. X1-nya 7, X2-nya 9. Persamaan kuadratnya gimana?
Ada yang udah bisa? Ada yang udah dapet? Dapat. X kuadrat min 16X plus 63. Oke. Nanti kita bahas B. Yuk, sekarang kita pelan-pelan ya. Ya. 7-nya kan pindahin aja ke kiri kan? Jadinya X min 7 sama dengan 0. Oke. Lalu 9-nya juga sama, pindahin. Jadi X min 9 sama dengan 0. Nah, ini kan berangkat dari sini kan? Ini X min 7. Yang ini berangkat juga dari X min 9. Ya. Yuk lanjut kita kerjain. Berarti X kali X dulu ya. X kali X itu X kuadrat. X kali min 9 berarti min 9X. Min 7 kali X itu berarti min 7X. Min 7 kali min 9. Min kali plus itu, min kali min kan plus. 7 kali 9, 63. Oke, jangan lupa ini dikasih sama dengan 0 ya sebelahnya. Oke. Bentar. Ini juga berarti pakai sama dengan 0. Sama dengan 0. Itu jadinya X kuadrat min 9X dikurang 7X. Utang 9, utang lagi 7. Berarti utangnya nambah kan? Kan? Jadi jadinya X kuadrat min 16X plus 63 sama dengan. Nah ini jawabannya. Ya. Anehnya kenapa, Bi? Anehnya kenapa? Betul kok jawabannya. Cuman kurang sama dengan 0 aja. Angkanya gede-gede kalau aja kalau hasilnya 0. Iya, kan itu kan kita belum cari ininya. Itu kan persamaan kuadrat aslinya kan. Akar-akarnya juga gede, 7 sama 9. Otomatis gede dong. Tanya kan. Ada kesulitan buat memahami konsep yang ini? Jadi kita cari persamaan kuadrat dari nilai akarnya berapa. Jelas nggak? Udah jelas? Nah, benar sarap dengan dua contoh soal ini nggak pusing ya? Karena ini cuman membalikkan bentuk faktorisasinya. Gitu ya. Aman ya? Siapa yang di sini aman? Kasih jempolnya dong. Aman ya? Oke. Ada yang mau bertanya? Benar kasih waktu mau bertanya, ada? Nggak ada? Oke, yuk sekarang kita masuk ke konsep yang kedua ya. Tadi kan kita pakai pembalikan faktorisasi.
Nah, sekarang kita masuk konsep kedua pakai jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Ya, oke. Kak Bandar nggak lama di sini. Kak Bandar langsung kasih konsepnya aja. Nah, Kak Bandar punya contoh soal begini. Coba susun persamaan kuadrat yang nilai X1 plus X2-nya hasilnya min 2 dan X1 kali X2-nya min 15. Nah, kalau adik-adik ketemu kayak gini, nah di akhir yang slide sebelumnya, Kak Bandar punya clue-nya begini. Jadi kalian pakai konsep ini. Yang atas-atasnya nggak usah dicatat, kalian cukup catat yang ini doang. Ya, yang Kak Bandar kurungin ini kalian catat. Ya, kalau diketahui di soal kayak tadi, diketahui jumlah dan hasil kali akarnya, lalu ditanyakan persamaan kuadratnya gimana, pakai konsep yang Kak Bandar kotakin. Gak usah catat yang atasnya, catat yang Kak Bandar kotakin aja. Ya, oke? Silakan dicatat dulu. Tulis yang di kotaknya aja ya, clue-nya ya. X kuadrat min jumlah akarnya dikali dengan X, lalu ditambah dengan hasil kali akarnya sama dengan 0. Dah, itu doang. K ini valid, yes ini valid. Jadi kalau kalian ketemu kayak tadi soalnya, diketahui jumlah dan hasil kali akarnya, ditanyakan persamaan kuadratnya berapa, pakai konsep ini. Ya, dicatat dulu aja. Kalau ada yang bingung, silakan bertanya ya. Oke, sudah? Sudah dicatat. Yuk, sekarang kita balik ke soalnya pakai konsep yang ini. Coba cari. X1 plus X2-nya itu adalah min 2. X1 kali X2-nya min 15. Masukin ke konsep yang tadi, biar kalian dapat persamaan kuadratnya.
Oke, sudah dapat? Ada yang udah dapat berapa persamaan kuadrat? Ada nggak yang udah dapat berapa persamaan kuadratnya? Yuk, kita cek yuk. Tadi kan konsep yang dikotakkan Kak Bandar kasih gini, x kuadrat min x1 tambah x2, lalu di sini ada x lagi ya, lalu ditambah x1 kali x2 sama dengan 0. Oke, gini nggak tadi? Betul ya? Gini nggak? Yuk, sekarang kita coba masukin ini. Berarti ini jadinya x kuadrat dikurang x1 tambah x2-nya kan dia tadi nilainya berapa? Min 2 ya. Min 2, lalu ini ada x lagi, ditambah x1 kali x2-nya itu adalah min 15 sama dengan 0. Oke, sampai sini aman nggak? Ini belum penyelesaian, belum selesai. Ya, ini belum selesai. Yuk, sekarang kita lihat. Ini kan min ketemu min nih. Ini kan min ketemu min kan? Jadinya plus, betul? Lalu plus ketemu min, jadinya min. Ya, aman nggak sampai sini? Ini plus ketemu min, jadinya min. Maka berubah dia jadinya. X kuadrat, ini jadi plus tadi ya. Plus 2, ada X belakangnya. Plus ketemu min, jadinya min. 15 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan kuadrat yang punya nilai X1 plus X2-nya min 2. X1 kali X2-nya min 15. Sekarang kita cek benar nggak ya? Kemarin kan X1 tambah X2 itu kan pakai konsep min B per A. Min B. B-nya kan ini 2. Berarti min 2 per 1. Min 2 per 1 berarti min 1. Min 2, sorry. Min 2 bagi 1, min 2 dong. Kok 1? Min 2. Ya. Lalu nilai X1 kali X2-nya, kita cek ya. Kemarin kan konsepnya C per A. C-nya min 15, A-nya 1. Min 15 bagi 1 berarti min 15. Nah, cocok. Mau dibolak-balik juga dia cocok. Begitu. Ya. Oke. Silakan dicatat dulu. Bisa dimengerti nggak? Bisa dipahami nggak kalau ada konsep soal yang begini? Aman ya? Oke. Nanti kalau misalkan kabarnya kecepatan, kalian bisa dengerin lagi rekamannya. Ya. Sudah? Sudah? Belum. Oke. Bisa dimengerti nggak, Lionel? Aman nggak? Bisa saja kalau aku. Cuma palingan pas prakteknya hancur. Janganlah. Jangan langsung underestimate. Sebenarnya bukan. Aku tuh bisa, cuman kadang itu salah hitung gitu loh. Oke. Kalau itu biasanya faktornya
Biasanya tegang sih biasanya kalau kayak gitu. Udah takut duluan, betul nggak? Ya, jadi berusaha untuk gimana alihin ketegangan itu supaya bisa lebih fokus gitu. Jadi nggak usah buru-buru. Sekarang udah nggak gitu sih, temen. Dulu itu aku itu bisa rumusnya, tapi pas aku sebenarnya aku agak susah ya rumus dari dulu. Tapi pas aku bisa malah hitungannya hancur. Nice. Ya berarti ada hal yang harus diperbaiki, betul nggak? Ya. Lebih nggak tahu, mungkin karena aku kurang teliti waktu itu. Iya, bisa jadi karena teliti atau bisa buru-buru mungkin. Nggak Atau tahu tadi lah. nggak benar. Dulu kerjaan serius juga masih sama aja. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sip. Yuk, udah? Bisa? Aman? Bentar lagi. Iya. Sudah. Udah? Yang lain udah? Yuk, sekarang kita coba ganti soal. Ini masih normal soalnya ya. Nah, Kak Bandar kasih soal kedua yang agak sedikit berbeda. Ya. Nah, di sini coba kalian lihat. Ada persamaan kuadrat yang akar-akarnya 12 jumlahnya. Berarti ini kita langsung bikin keterangannya di atasnya. Jumlah akar-akarnya itu kan berarti X1 tambah X2-nya hasilnya 12, betul? Lalu hasil kali akar-akarnya 20, berarti ini X1 kali X2 sama dengan 20. Oke, sampai sini aman nggak? Nah, tapi kita nggak diminta untuk nyusun atau cari persamaan kuadrat yang akar-akarnya ini. Dimintanya adalah kita bikin persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya lebih besar 2 kali lipat. Jadi coba cari dari keterangan soal yang pertama, itu berapa sih persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2 kali lipat lebih besar dari yang keterangan soal. Gitu. Yuk kita belajar ya. Kalau kalian ketemu soal begini, Kak Bandar kasih triknya. Oke. Yuk. Kan tadi pertama X1 tambah X2-nya itu kan 12. Ya. Lalu persamaan yang barunya kan diminta 2 kali lebih besar 2 kali lipat. Berarti ini kita tinggal kalikan 2 aja. Berarti 2 kali X1 tambah X2. Oke? X1 tambah X2-nya kan 12. 2 kali 12 berarti 24. Ya? Sampai sini nangkep nggak? Paham nggak sampai di sini? Paham. Oke. Lalu sekarang kita berurusan dengan yang X1 kali X2-nya. Ya? Yuk kita coba kerjakan. Sekarang X1 kali X2-nya kan tadinya awalnya 20. Betul kan? Betul nggak? Lihat. Lalu, karena kita diminta 2 kali lipat lebih besar, berarti kan gini. 2X1 dikali 2X2. Betul nggak? Iya dong. Kan nggak diminta sebelah doang yang 2 kali lipat, tapi dua-duanya. Ya kan? Jadi X1-nya 2 kaliin, X2-nya 2 kaliin. Oke? Nangkep nggak sampai sini? Oke, yuk lanjut. Berarti, ini kan sama aja gini. 2 kali 2 berapa? 4 kan? Lalu X1 kali X2, ya kayak biasa X1 kali X2.
Lalu kan 4, X1 kali X2-nya tadi itu adalah 20. 4 kali 20 adalah 80. Nah, ketika dia dirubah jadi 2 kali lipat, maka penjumlahannya benar 2 kali lipatnya. Jadi lebih besar 24 ya. Tapi perkaliannya berubah jadi 4 kali lipat. Gitu. Nangkep ya? Oke. Nah, kita kan berangkat dari yang baru ini kan. Maka persamaan yang barunya berarti kan jadi gini. Tadi konsepnya kan X kuadrat dikurang X1 tambah X2 dikali X ditambah X1, kecilan nih. Benar hapus tadi. Jadinya X kuadrat dikurang X1 tambah X2 X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Oke, kita pakai yang baru dong, yang udah kita cari ya. Oke, berarti ini X kuadrat, benar. Dikurang X1 plus X2-nya tadi kita dapat berapa yang baru? 24 X ditambah X1 kali X2-nya kita dapat 80 sama dengan 0. Nah, jadi ini adalah persamaan kuadrat yang baru, tapi nilainya 2 kali lipat dari soal. Ya, ini yang kita dapat. X kuadrat min 24X plus 80 sama dengan 0. Silakan dicatat dulu. Nanti ada tugas buat hari Senin. Konsep soalnya sama. Nanti kalian bisa pakai konsep ini buat kerjain soalnya nanti yang kakak benar kasih buat hari Senin ya. Nanti Senin kita bahas. Sudah? Sudah dicatat? Yuk. Nah, sekarang Kak Bandar kasih soal, ada sekitar 4 soal. Tapi Kak Bandar keluarin dulu yang 2 soal ini. Nah, coba kerjain nomor 1 aja dulu buat hari Senin ya. Tapi kalau kalian mau ngerjain nomor 2, nggak apa-apa. Tapi yang jadi fokusnya nomor 1 dulu buat kita bahas di hari Senin. Ya? Oke? Silakan di screenshot. Yang jadi fokus utamanya nomor 1 dulu. Nomor 2-nya nanti kita bahas di hari Senin ya. Nomor 1 nanti juga kita bahas ke Bandar Review. Kalian silakan kerjakan nomor 1-nya dulu. Ya. Sudah? Yuk, kita absen yuk. Dari screenshot ya. Ya. Sini. Jangan lupa share di grup screenshotannya, nanti teman-temannya bisa tahu ada tugas apa enggak ya. Buat hari Senin. Yuk, 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik semua. Sampai ketemu lagi Senin ya. Bye-bye. Kasih, Kak. Oke. Kasih. Iya, sama-sama. Noah, thank you.